Kita akan coba dengarkan kembali, saudara, konferensi pers dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Kalau saya matikan kameranya. Ya, saudara, kita masih akan mencoba memperbaiki koneksi dari Makassar terkait dengan konferensi pers yang sedang berlangsung saat ini. Namun tadi yang kami tangkap sejumlah informasi di mana saat ini petugas masih berfokus untuk mencari para korban, di mana ada 4 titik yang tadi disebutkan akan menjadi fokus utama dari pencarian. Saya kembali bertanya ke Pak Agung. Pak Agung, tadi sudah kita lihat gitu ya medannya seperti apa, kemudian ada beberapa serpihan pesawat. Tadi Anda sebutkan juga kemungkinan nih badan pesawatnya ada di bawah gitu ya, di bawah dari lokasi serpihan yang kecil-kecil ini. Bagaimana nih kemudian bisa menjangkau lokasi yang tadi disampaikan bisa berjarak 200 meter ke bawah? Tentu memerlukan keahlian khusus bagi tim SAR dan pasukan khusus ya. Seperti kalau komando pasukan gerak cepat memang dilatih untuk ini. Nah, untuk Basarnas kita, saya kira juga mereka cukup dilatih untuk seperti ini. Namun kita bisa perhatikan sekarang mengenai cuaca ya. Saya dapat informasi bahwa kemarin pada pukul 12 siang tengah hari waktu Indonesia Tengah di sana itu memang cuaca di bandaranya cerah 8 km dan sedikit ada perawanan di perbukitan, daerah perbukitan di mana pesawat ini jatuh. Namun kita tahu bahwa kalau ada awan timbul di di atas bukit itu sebetulnya awannya bukan sekedar awan karena pemanasan langsung ya, tapi sebetulnya awan itu timbul karena adanya angin. Jadi anginnya pada saat kemarin itu cukup kencang, antara 20 sampai 35 knots, itu kencang sekali. Itu sampai 60 mungkin 50 km per jam, itu cepat sekali. Dan angin yang kan sekarang ada musim bulan Desember ini musim hujan ya. Anginnya itu melimpah membawa uap air naik ke atas bukit, dan karena kalau di ketinggian normal itu udara itu sanggup menampung 95% air umpamanya dalam udara. Namun saat dia naik ke atas karena tekanan udara yang berkurang, maka sebagian daripada uap air di dalam udara itu berubah menjadi awan. Jadi awannya terbentuk dengan cara yang unik, tidak sekedar pemanasan biasa, tapi karena udara yang dibawa ke atas dan dia dilepaskan karena udara tersebut tidak sanggup menampung lebih banyak air di dalamnya. Nah, air itu berubah jadi awan. Namun masalah yang timbul bukan itu. Pada saat proses airnya dikeluarkan, maka angin itu mendapatkan tambahan energi atau kalori. Dan energi ini yang saat dia di atas puncak dan terlempar ke balik bukit atau punggung gunung atau punggung bukit, itu menjadi turbulensi. Nah, turbulensinya sangat kencang. Makanya banyak sekali terjadi kecelakaan ataupun kejadian-kecelakaan di daerah bergunungan, bukit, di Papua, atau dalam hal ini juga di Makassar ini, akibat ada turbulensi yang membuat pesawat itu yang mungkin ketinggiannya tidak ada masalah menjadi terhempas dan menurunkan ketinggiannya dan menghantam ini. Jadi melihat daripada kondisi seperti ini jelas awan-awan ini bukan awan, pada saat kemarin bukan awan yang dibawa dari jauh, karena awan itu hanya terbentuk di sekitar puncak itu. Yang timbul karena ada angin yang kencang membawa udara ke atas dan menjadi uap air menjadi awan. Namun efek sampingannya adalah turbulensi yang cukup besar di situ. Dan sekarang para ini juga mengeluh kan, ini udaranya kencang sekali nih anginnya. Berarti kurang lebih sama seperti mungkin kejadian yang kemarin gitu ya, suasana kondisi anginnya juga sama mungkin seperti yang kemarin terjadi. Makin siang malah makin kencang kan. Makin kencang dan makin kuat itu turbulensi karena angin yang lewat makin cepat. 25-30 knot itu kencang sekali itu. Dan turbulensi yang dihasilkan berbahaya. Nah, tapi kemudian dengan misalnya kita tahu sekarang sedang musim hujan, cuaca ekstrim di mana-mana. Apakah memang sebelumnya dari pihak penerbangan ataupun dari misalnya dari menara kontrol, bagaimana kemudian memberitahukan kondisi cuaca di sekitar ataupun di jalur yang dilewati oleh pesawat untuk menjaga keamanannya gitu, Pak? Itu pasti, karena di setiap bandara itu secara teratur setiap beberapa jam sekali, dan kadang-kadang juga ini ada frekuensi khusus yang memberitahukan situasi cuaca di bandara dan sekelilingnya.
dan para penerbang juga bisa mendapatkan akses sebelum terbang dan itu bisa disampirmasikan. Karena memang di atas perbukitan ini bukan jalur terbang sebetulnya, jalur pendekatannya adalah di sebelah baratnya lagi. Jadi pesawat ini pertanyaannya kenapa pesawat ini melambung lewat bukit itu nanti tim KNKT yang menemukan. Namun yang jelas adalah gini, dalam dunia penerbangan itu semua diatur dengan Civil Aviation Safety Regulation. Jadi peraturan keselamatan penerbangan sipil, penerbangnya itu sudah diatur, dia harus terlatih, dia harus, bayangkan mereka itu harus simulator loh, setiap 6 bulan. Mereka harus cek kesehatan setiap 6 bulan. Kemudian pesawat sendiri diperiksa setiap tahunnya, termasuk semuanya lengkap, termasuk ELT-nya diperiksa, alat navigasi diperiksa, alat komunikasi diperiksa, mesin, semua diperiksa. Bahkan para pilotnya atau krunya yang memelihara pesawat juga harus mengalami setiap tahun ada ujian tertulis, simulator, kemudian semua pendukungnya, termasuk meteorologi penerbangan, semua harus setiap waktu berkala mengalami harus dididik ulang dan diuji ulang. Jadi sebetulnya semua memang ditujukan untuk menjaga keselamatan penerbangan pada tingkat yang tertinggi. Namun tetap namanya manusia, namanya peralatan tetap ada miss-nya. Biasanya kalau cuma satu ada yang menyimpang ataupun kurang, itu tidak akan jadi kecelakaan. Tetapi biasanya ada akumulasi daripada beberapa hal, manajemennya, man-nya, mesinnya, perawatannya, cuacanya, nah itu baru terjadi seperti ini. Nah, makanya tidak bisa ngambil kesimpulan daripada kecelakaan ini dengan hanya melihat satu sisi. Jadi sekali lagi bahwa dalam dunia penerbangan semuanya itu sudah diatur, ditata, diuji, dilatih, dicek lagi, dicek lagi, dicek lagi. Kalau mungkin di masa depan akan ada pelatihan khusus bagi penerbang untuk terbang di ketinggian rendah atau terbang di pegunungan, itu harus ada latihan khusus. Ini dia yang mungkin belum diantisipasi, jalur yang seharusnya tidak menjadi jalur penerbangan kemudian dilewati, entah karena faktor apa gitu ya, mungkin karena visibilitas yang kurang atau misalnya butuh mendarat darurat atau seperti apa, kita tidak tahu seperti apa kondisi di atas sana sebelum black box ditemukan. Tapi kalau kita melihat kemarin informasi awal, cuaca di sana lagi-lagi berawan, angin kencang, tapi visibilitasnya itu di sekitar 8 km. Kalau itu tuh sebenarnya aman nggak sih Pak? Sekali lagi cuaca dari bandara ISTIUT 8 km, bandara cerah, ceria. Di bandara ada masalah. Kemudian ada catatan, ada sedikit perawanan di daerah perbukitan. Namun sedikit perawanan dari jauh, mungkin hanya 1 oktas atau 2 oktas atau hanya 2/8 di situ. Tetapi masalahnya sekarang pesawat ini berada di perbukitan itu. Yang sedikit dari jauh di situ adalah menyelimuti puncak-puncak atau lereng tebing yang kalau dia tidak punya akses altitude, maka sangat berbahaya bagi dia. Kalau itu visual, tidak ada awan, nggak ada masalah, pesawat dengan mudah menghindar. Tapi kalau dia berawan dan dia tidak melihat dan ketinggiannya juga minimum, maka itu akan terjadi masalah. Oke, dan itu yang kemungkinan visibilitasnya jadi mereka tidak bisa melihat di lapangan ketika awannya banyak, dari jauhnya sedikit tapi dari dekat ternyata banyak. Pilihan penerbang adalah bila dia tidak lihat visual luar, maka dia harus cancel VFR, membatalkan penerbangan visual flight rules. Dia harus pindah IFR. Tapi begitu pindah IFR, dia harus ikut kaidah penerbangan instrumen, yaitu ketinggiannya, arahnya. Nah, untuk kaidah penerbangan instrumen, maka dia tidak bisa terbang di ketinggian itu. Dia harus naik di ketinggian. Kalau dari arah, kalau nggak salah, area saya nggak tahu 7.000 feet atau 8.000 feet. Dia harus naik ke 7.000-8.000 feet. Dan dengan ketinggian itu baru dia mendekati, masuk ke initial atau holding point. Di sana baru dia turun, masuk ke initial approach untuk instrument landing system. Jadi nggak bisa kita nyampur VFR dengan IFR, nggak bisa. Terbang visual bisa dengan melihat instrumen, tapi statusnya visual, ngelihat bawah, clear. Terbang visual tidak boleh terbang masuk awan. Nah, kalau dia terbang dengan situasi berawan, maka dia harus masuk kaidah instrument flight rules. Nah, instrument flight rules mengharuskan dia terbang pada ketinggian tertentu, jalur tertentu. Kalaupun dia tidak harus jalur karena dia berasal dari mana, jadi bandara pun didatangi dari semua arah, nggak ada masalah. Namun tidak semua tempat sama ketinggiannya. Kalau tempat yang berbukit, ketinggiannya lebih tinggi mendekatnya. Kalau tempat yang datar, lebih rendah. Nah, mestinya di tempat yang tinggi seperti ini, ketinggian mendekat lebih ini. Namun dia boleh juga terbang rendah, nggak masalah. Syaratnya harus visual, harus visibility-nya terbuka. Kalau visibility terbuka, maka dia tidak boleh VFR. Namanya juga visual flight rules, aturan terbang visual. Tidak visual, dia harus instrumen. Namun instrumen harus pada kaidah ketinggian yang berbeda. Nah,
yang sebagai orang awam di dunia penerbangan Pak, yang kemudian jadi pertanyaan saya adalah ketika visual tidak terlihat, harus pakai instrumen tadi seperti Anda sebutkan. Nah itu keputusan untuk bisa mengambil keputusan tertentu, misalnya mau ketinggian tertentu atau segala macam itu, keputusan pribadi dari pilot atau koordinasi itu adalah juga? pilot in command keputusan. Dan tapi gini ya, dalam penerbangan itu ada pilot dan co-pilot, maka diajarkan namanya crew resource management. Di mana koordinasi kerjasama antara pilot, crew resource management, ditambah juga dengan dia koordinasi dengan ATC di bawah. ATC di bawah memiliki SAS itu situational awareness mengenai apa yang terjadi. Tapi yang paling tahu di dalam pesawat adalah situational awareness dipegang oleh seorang pilot dengan co-pilotnya. Jadi mempunyai sistem namanya crew resource management dalam menanggulangi keputusan. Dan juga sebagai gini, dalam dunia penerbangan itu dikenal namanya aeronautical decision making. Pengambilan keputusan dalam penerbangan. Dalam pengambilan keputusan dalam penerbangan ini tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya masalah, insiden atau accident. Jadi yang harus diperhatikan bagi dunia penerbangan, pertama kita harus tahu bahwa apakah orangnya, pilotnya siap. Kedua, apakah pesawatnya siap. Tiga, apakah cuacanya mendukung. Dan keempat, apakah cara menerbangkannya sesuai dengan aturan, regulasi. Nah, pilotnya siap nggak? Pilotnya siap, dia terlatih, dia teruji, dia berpengalaman, jam terbang banyak. Pesawatnya siap nggak? Pesawatnya diperiksa dengan baik, tidak ada masalah dengan sistemnya, tidak ada masalah engine-nya, instrumennya bagus. Meteorologi, cuacanya, bagus nggak cuacanya? Atau lingkungan, setelah lingkungan. Apakah cuacanya bagus, apakah bandaranya oke, apakah ATC-nya pandai, atau ATC-nya terlatih. Dan terakhir sistem terbangnya, apakah terbangnya dengan menggunakan standar operasi yang benar, harus sesuai dengan regulasi nggak? Apakah dia terbang cukup bahan bakarnya? Apakah terbang cukup cara terbangnya sesuai dengan ketinggian? Nah itu adalah 4 faktor. Karena masalah terbesar itu adalah sifat hazardous attitude. Hazardous attitude ini atau sikap berbahaya yang dimiliki oleh entah itu krunya saja atau mungkin secara sistem perusahaannya atau oleh yang mengawakinya, baik yang di darat atau di udara. Yaitu ada satu sifat macho. Macho itu sifat merasa tahu, benar, merasa jagoan. Kedua, sifat invulnerability, merasa kebal, udah nggak mungkin terjadi pada diri saya. Tiga adalah adalah buru-buru, impulsivity, buru-buru. Keempat adalah masa anti-authority, nggak mau ikut aturan. Dan terakhir adalah sifat yang resignation, pasrah. 5, hazardous attitude ini yang dicegah dengan semua pelatihan dalam mengambil keputusan. Pelatihan yang disusun oleh Dirjen Perhubungan Udara untuk melatih penerbang, teknisi, awak, semuanya itu disusun untuk menghindari timbulnya hazardous attitude baik pada personilnya atau pada timnya atau manajemen atau perusahaannya. Oke, let's say ketika semuanya normal gitu Pak, seorang pilot normal, keadaan tidak punya activity yang seperti itu, yang hazardous tadi, apakah kemudian tadi misalnya ada kondisi yang harus diambil keputusannya, visibilitas rendah, apakah yang harus dilakukan pertama kali itu menaikkan kecepatan atau seperti apa? Tahan dulu Pak Agung, kita akan bahas usai jeda. Saudara, tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Pisang. Udah gak sabar makan Oreo ya? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba, pasti nggak nyangka. Yang belum coba, Pasti nggak nyangka. Creamy Latte dari kopi Great Brazil dan susu New Zealand bikin kopinya gurih, manisnya atur sendiri. Cobain deh. Iya, gurih. Penasaran kan? Coba deh, pasti nggak nyangka. Creamy latte, kopi latte, gurih. Super Citrus baru. Gerrrr, aromanya bikin badan segar antian. Super Citrus dari lemon oil. Ada hot lock system. Super Citrus anti-enak, badan segar bugar. Gerrrr. Tiap butuh kenyamanan, ada mie sedap ayam bawang, resep baru. Manjakan diri dengan kenyal mie-nya. Bikin rileks. Bawang goreng dan kuah gurihnya. Bikin hangat. Cobain deh, resep barunya mie sedap ayam bawang dari Wings Food. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba, pasti nggak nyangka. yang belum coba, Pasti nggak nyangka. Creamy Latte dari kopi Great Brazil dan susu New Zealand bikin kopinya gurih, manisnya atur sendiri. Cobain deh.
Iya, gurih. Penasaran kan? Coba deh, pasti nggak nyangka. Creamy latte, kopi latte, gurih. Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. KPK membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan. KPK juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Kreativitas tanpa batas ini ditunjukkan oleh sekelompok pengrajin ibu-ibu yang ada di kota Makassar. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Didukung oleh 몰라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 아웨트 무다. Baru nih, teh pucuk less sugar. Dari 100% pucuk teh pilihan. Tinggi antioksidan. Rendah gulanya. Seger, sehat lagi. Pilihan lebih sehat dari Bepom. Teh pucuk less sugar. Pucuk tehnya Rendah gulanya. 몰라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 아웨트 무다. Baru nih, teh pucuk less sugar. dari 100% pucuk teh pilihan. Tinggi antioksidan. Rendah gulanya. Seger, sehat lagi. Pilihan lebih sehat dari Bepom. Teh pucuk less sugar. Pucuk tehnya Rendah gulanya. 몰라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 아웨트 무다. Ada kembali di Breaking News Kompas TV bersama saya Briamana Atenaya. Saudara, kita masih akan update bagaimana proses pencarian dan juga evakuasi dari pesawat ATR 42500 yang kemudian dipastikan ini adalah sudah jatuh ya oleh tim SAR gabungan, di mana sudah ditemukan serpihan berupa badan pesawat, kemudian ekor dan juga ada window di sana. Bagaimana kemudian tadi konferensi pers yang disampaikan oleh tim gabungan, cuaca dan juga medan yang terjal menjadi kendala dari tim gabungan untuk bisa menemukan badan utama pesawat dan juga mengevakuasi korban yang kemungkinan juga ada di lokasi jatuhnya serpihan pesawat. Masih bergabung bersama kami Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongkojati, pengamat keamanan juga keselamatan penerbangan. Kita lanjutkan Pak Agung tadi terkait dengan keputusan yang harus diambil seorang pilot ketika kondisi tidak kondusif di atas udara. Ketika cuaca di lokasi tidak mendukung, tidak bisa melihat kemana-mana, visibilitasnya mungkin nol gitu. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pilot? Apakah harus menunggu keputusan dari menara pantau atau seperti apa? Kalau saya terbang instrumen flight rules, terbang di ketinggian 25.000 kaki. Saya tahu saya tidak dekat-dekat dengan gunung ini. Nah, masalah utama saya adalah awan nih. Saya akan ngecek ke radar cuaca saya atau radar pesawat saya, ini awannya aktif tidak. Kalau awannya tidak aktif dan juga saya percaya diri, saya terbang instrumen, saya akan bablas tembus saja. Saya terus saja masuk awan, nggak ada masalah. Awan aktif itu? Awan aktif itu awan yang tumbuh, awan konvektif. Awan yang timbul karena ada pemanasan di bawah, naik ke atas timbul. Biasanya awan kumulus yang menjadi cumulonimbus. Awan aktif yang berbahaya, di dalamnya ada pergolakan, ada petir. Itu bahaya. Nah, itu bisa kelihatan di radar cuaca sebagai merah atau kita tahulah dan mudah. Itu biasanya pilihan saya adalah masuk kalau dia tidak berbahaya, ataupun saya anggap ini aman saja atau tipis saja. Namun kalau itu berbahaya maka saya menghindar ke kiri dan kanan. Saya akan dogleg istilahnya. Saya akan kontak ke ATC yang mengendalikan saya minta diarahkan untuk awan atau saya minta izin untuk dogleg menghindari awan. Itu hal yang biasa. Nanti akan diarahkan. Atau saya minta turun ketinggian atau naik ketinggian, itu terserah nanti bagaimana keputusan saya, dan itu penerbang itu dilatih untuk itu.
Namun situasi beda kalau saya terbang rendah. Terbang rendah itu adalah terbang ketinggian rendah 1.000 kaki, 300 meter, 500 meter, atau dalam feet adalah 1.500 feet, 2.000 feet, 1.000 feet di atas permukaan tanah. Maka yang saya kerjakan kalau saya melihat cuaca buruk dan saya yakin tidak ada ini, maka pilihan saya adalah saya akan climbing. Makanya dalam penerbangan rendah, kami, kebetulan saya adalah mantan penerbang Angkatan Udara, kami dari mulai sekolah penerbang dilatih untuk terbang rendah. Terbang rendah itu terbang ketinggian 200 kaki, 300 kaki, 400 feet di atas permukaan tanah, dan itu penuh dengan bahaya. Namun kan biasa diajarkan terbang dengan kecepatan yang cukup tinggi, melebihi kecepatan cruise biasa. Dan kalau ada apa-apa di jalan kita akan siap untuk dengan kecepatan tinggi ini, ada excess speed, maka saya bisa dengan seketika saya bisa tarik stick saya atau kontrol kolom saya akan naik ke pesawat menghindari awan itu atau cuaca tersebut ataupun kabut itu. Oke. Nah yang bahaya kabut, karena kabut pasti di darat dan itu di belakangnya ada sesuatu, entah itu ada antena, ada gedung ada hanggar, ada gedung tinggi atau ada bukit, ada apa, kabut. Tapi kalau awan saya biasanya naik di atas awan atau menghindari awan ke kiri kanan, tapi biasanya naik. Saya batalkan terbang rendah. Kasusnya sekarang adalah bagaimana kalau saya terbang rendah naik ke arah yang perbukitan, ke ketinggian tinggi naik. Itu sama saja. Begitu saya ngeliat awan, maka pertama jangan sampai masuk awan, kemudian kalau tidak bisa masuk ya saya akan climbing. Tentu dengan excess speed ini. Itu baik climbing atau menuju ke arah yang menurut saya lebih aman. Kalau sebelah kanan saya curiga nih ada puncak-puncak, saya akan salah kiri tampil climbing. Kalau saya tidak ada pilihan, maka pilihan saya cuma climbing. Toh saya punya excess speed. Selama saya belum stall, saya akan climbing terus. Kenapa? Karena pilihan saya adalah cuma naik ke atas, itu pilihan saya itu. Dan itu terlatih. Nah kami di Angkatan Udara itu terlatih untuk itu. Karena memang kerjaan kita adalah terbang rendah adalah bagian daripada kami yang dilatih di sekolah penerbang untuk itu. Jadi bukannya sekedar terbang yang aman, instrumen, namun kami juga diajarkan terbang misi-misi yang membutuhkan keterbangan rendah. Karena biasanya misi terbang rendah itu adalah untuk menghindari radar, untuk penerbangan tempur, menghindari radar, semua. Tempur, transport, heli, terbang rendah menghindari radar, dan juga keperluan-keperluan misi militer lainnya. Terbang rendah itu penerbangan yang berbeda dengan penerbangan komersil ataupun penerbangan penumpang gitu ya Pak ya? Nah, penerbangan komersil bisa juga terbang rendah. Beberapa teman-teman yang biasa terbang di Irian atau terbang di daerah-daerah yang cukup ketinggian tinggi itu juga terlatih terbang rendah. Tidak cukup terbang rendah, terbang juga following the terrain, kemudian terbang di dalam di antara jurang-jurang, itu memiliki skill dan itu dilatih. Itu bukan dapat dari pengalaman saja, namun itu dilatih. Di dalam penerbangan tidak ada yang namanya dapat dari pengalaman, semua dilatih. Setelah dilatih, baru itu jadi pengalaman. Termasuk dalam latihan itu, baik secara langsung dan secara simulasi, itu dilatihkan tidak saja terbang normal, tapi juga situasi-situasi darurat yang mungkin dihadapi penerbang. Termasuk terbang rendah pun, itu mestinya juga dilatih terbang rendah dengan menghadapi situasi darurat. Dan itu paling bagus di simulator. Oke. Nah tapi kemudian yang jadi pertanyaan saya, ketika sebuah pesawat itu pesawat patroli, ada pesawat komersil, tentu ada SOP yang berbeda Pak untuk bagaimana menerbangkan dan juga bagaimana menjaga keselamatan dan keamanannya. Itu seperti apa perbedaannya sebenarnya Pak? Secara generik untuk normal prosedur sama emergency prosedur itu sama-sama saja. Namun untuk operasional prosedur penerbangannya tentu berbeda untuk terbang yang misi yang tidak misi transportasi biasa. Ada beberapa yang harus disiapkan, antara lain mungkin kalau terbang rendah yang mungkin memerlukan tambahan daripada alat sensor, kemudian terbang rendah yang memerlukan alat navigasi tambahan, kemudian terbang rendah ini juga memerlukan alat seperti alat bantu, seperti alat sensor penglihatan malam, kalau dia lewat malam, atau hal-hal lain yang biasanya pesawat yang bisa terbang ini memiliki power yang lebih, sehingga dengan power lebih diharapkan dia bisa excess power ini bisa digunakan untuk dia seketika menghindar daripada situasi darurat atau tabrakan yang bisa dihindari. Baik. Kita kembali ke ini Pak, kronologi kemudian ketika pesawat ini hilang kontak gitu ya. Sebelumnya disebutkan bahwa kan awalnya sudah sinyal mau ke pendekatan ke jalur untuk mendarat gitu ya Pak ya. Kemudian tahu-tahu pindah jalur. Nah, ketika pesawat itu pindah jalur, kemungkinannya apa Pak? Apakah kemudian error di pesawatnya ataupun navigasinya, atau mungkin si pilot itu sedang tadi keadaan darurat harus menghindari sesuatu? Apa kemungkinan yang bisa terjadi Pak? Mungkin
istilah tindah jalur tidak tepat. Jadi untuk mendarat di runway Tuan, runway 21 Lanut Bandara Hasanuddin, itu untuk masuk dia pertama ada namanya poin Openg dan poin Kibab. Kabib ya kalau saya lupa namanya. Nah poin Openg itu jaraknya sekitar 21 nautical mile. Dengan ketinggian sekitar 6.000 kaki. Jadi ada kelurusan runway 21 nautical mile atau sekitar 21 itu sekitar 35 km di ujung lautan, ketinggian 6.000 kaki. Pesawat itu harus berada di posisi itu mengarah ke runway. Itu jalur, habis itu nanti dia akan turun pada jarak poin tertentu, jarak ketinggian sekian dia turun. Dan itu aman sekali karena di situ nggak ada pegunungan. Namun di sisi sebelah timur itu ada pegunungan. Masalahnya pesawat ini tidak di situ tapi dia ke timur, ke pegunungan dengan ketinggian tidak 6.000 tapi dia di atas pegunungan ini. Nah sekarang masalahnya apa? Pertama, ada masalah-masalah mungkin navigasi, alat navigasinya rusak. Dan saya sudah jelaskan juga mungkin kemarin bahwa ada situasi tertentu di mana sekarang kita sangat tergantung pada Global Positioning System Satellite. GPS ya. Meskipun kita tahu satelit itu tidak hanya GPS Amerika tapi juga ada Beidou Cina dan ada GLONASS dari Rusia ya. Dan juga dari Eropa juga ada. Namun ada situasi tertentu, contohnya seperti kemarin perang ataupun konflik antara Iran dan Israel, di mana Israel mengerahkan alat sistem perang cybernya sehingga GPS kota Tel Aviv berada di Jordania gitu. Sehingga diharapkan rudal yang menggunakan GPS untuk menabrak Tel Aviv menjadi jatuhnya di tempat lain. Jadi sekarang ada masalah-masalah yaitu mungkin ada jamming, tapi jamming ini mungkin bukan jamming sengaja, mungkin jamming secara elektronik bisa menimbulkan gangguan pada GPS atau juga kerusakan sistem navigasinya atau hal lain. Dan ini kita nggak bisa tahu, ini baru tahunya nanti setelah black box dan visual data recorder, flight data recorder, kemudian video cockpit recorder didapatkan oleh KNKT. Berarti? Namun kemungkinan adanya kerusakan ataupun kesalahan daripada alat navigasi atau tidak, itu bisa juga. Oke, kemungkinan navigasi yang tadi bermasalah entah dari dalam tanda kutip sinyalnya atau mungkin alatnya yang rusak, kita masih belum tahu. Sinyalnya apapun itu bisa terjadi. Saya bisa hanya mengira-ngira ataupun menyebutkan, tetapi persisnya itu nanti hanya KNKT yang tahu itu. Jadi makanya harapan kita ini segera dapat black box dan flight cockpit recordernya ini. Dari situ saya tahu apa yang terjadi. Oke. Di awal kan disebutkan bahwa kendala sebelum ditemukan ini Pak ya, kendalanya adalah ILT-nya tidak menyala gitu ya, entah rusak atau seperti apa. Nah, sekarang kemudian sudah ditemukan titiknya, tinggal mencari black box-nya untuk mencari bagaimana apa yang kemudian menyebabkan pesawat ini jatuh. Untuk kesulitan mencari black box, Pak, memang harus mencari di badan pesawat yang sekiranya jatuh tadi di bawah, di 200 meter dari serpihan pertama ditemukan, atau seperti apa yang kemudian bisa dicari oleh tim SAR gabungan? Biasanya black box itu nempel sama LT. Nah, LT itu memancarkan setiap 50 detik, memancarkan sinyal di frekuensi 406 untuk satelit, ditangkap geostationer satelit milik Amerika dan Eropa serta India, kemudian dikirimkan ke satelit COSAT Leo low orbit satelit punya Rusia 7 satelit, nanti dikirim ke MCC kita di Cengkareng. Nah di Cengkareng nanti dikirim tim. Masalahnya ini nggak ada sinyal, pingnya nggak ada. Kalau ada itu biasanya gampang, wah dekat sini, karena memang letaknya berdekatan, itu biasanya black box atau flight data recorder dengan LT itu. Nah sekarang berarti ya nyarinya sama dengan seperti mencari sesuatu barang yang dilemparkan dari angkasa ke pegunungan. Seperti itu. Namun tentunya kan terkonsentrasi pada tempat lokasi kecelakaan. Nah itu yang mungkin menjadi menjadi hambatan untuk kesulitannya. Sama seperti mencari benda apapun, tidak hanya apapun jatuh di pegunungan seperti ini cukup sulit untuk mencarinya. Oke, kesulitan mencari karena lagi-lagi sinyal dari ILT-nya tidak ada, karena satu paling tiga mendekati nempel gitu ya Pak ya si ILT dengan black box ini. Nah, kita akan nanti bahas lagi Pak Agung, tapi saudara jangan beranjak dulu, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Pisang. Udah gak sabar makan Oreo ya? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin.
물라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라게나 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라게나 수수 아웨 무다 Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir, Poliden Adhesive membuat Anda bisa menggigit kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. 물라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라게나 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라게나 수수 아웨 무다 Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami.